Pemerintah menyusun mandatori program biodiesel sebagai salah satu solusi mengurangi ketergantungan impor BBM, menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mewujudkan penggunaan energi bersih dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan menaikkan campuran biodiesel dari B30 menjadi B40 hingga B100. Namun pengembangan biodiesel dinilai dapat memunculkan berbagai persoalan baru. Lalu apakah biodiesel bisa menjadi energi alternatif yang berkelanjutan di masa depan? Permasalahan pengembangan biodiesel yang paling menjadi perhatian adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari rantai produksinya. Jejak karbon yang ditinggalkan setidaknya mencapai 83 hingga 95%. Mulai dari pembukaan lahan, limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit, dan emisi pabrik produksi biodiesel. Selain itu, peningkatan campuran biodiesel juga berpotensi mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit yang berakibat pada semakin tingginya deforestasi, hingga pada akhirnya memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Sementara di sisi hilir, penggunaan biodiesel memang menurunkan beberapa indikator emisi seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan particulate matter. Namun di sisi lain, semakin tinggi tingkat campuran biodiesel juga akan meningkatkan emisi nitrogen oksida atau NOx. Selanjutnya dari segi pemakaian, penggunaan B30 memiliki berbagai manfaat pada kendaraan, seperti pembakaran lebih optimal, daya kerja pada mesin kendaraan besar meningkat, dan emisi gas buang relatif lebih bersih. Meski begitu, B30 punya dampak lain pada mesin kendaraan diesel yang dirasakan oleh konsumen. Pemilik kendaraan mengeluhkan mesti mengganti filter bahan bakar sekitar 5.000 km lebih awal dari yang seharusnya. Selain itu, biodiesel dirasakan lebih boros jika digunakan pada kendaraan besar. Sifat biodegradable juga menyebabkan biodiesel lebih mudah rusak akibat mikroba jika dibiarkan terlalu lama dalam tangki. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, setidaknya terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan. Terkait masalah emisi dari hulu ke hilir, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan tidak mengambil bahan baku CPO dari perkebunan kelapa sawit baru. Juga melibatkan perkebunan petani swadaya untuk menahan laju ekspansi perkebunan kelapa sawit ke area hutan. Selain itu, penggunaan penangkap gas metan pada pabrik kelapa sawit yang bisa mengurangi keluaran emisi hingga 48,8%. Kemudian mengolah limbah minyak jelantah untuk bahan baku biodiesel, hingga menerapkan standar bahan bakar rendah emisi pada kendaraan. Upaya menghindari risiko deforestasi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pada perkebunan yang sudah ada. Di sektor kebun sawit itu, Pak Togar dan teman-teman dan petani itu sedang mengusahakan intensifikasi bagaimana meningkatkan produktivitas sawit itu bahkan 2 kali atau 3 kali dari produktivitas yang ada sekarang seperti yang ada di Malaysia. Kalau itu bisa 2 kali, ya bisa ada 100 juta ton seperti itu dengan tanpa membuka lahan baru. Itu hitungan ininya saya. Lembaga Kajian Traction Energi Asia juga menyoroti peningkatan campuran biodiesel harus diimbangi dengan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Ya menurut saya sih harus balance ya. Jadi kalaupun pengen dinaikkan ke B40, minimal peremajaan sawitnya juga harus diimbangi gitu, biar supply-nya cocok gitu. Jangan sampai baurannya naik, kapasitasnya naik, terus sampai situ kuantitinya naik, tapi supply-nya nggak naik. Selain itu, Indonesia juga bisa memasukkan petani swadaya ke dalam rantai pasok biodieselnya. Saat ini petani swadaya kan produktivitasnya masih relatif rendah. Selain itu, sebenarnya Indonesia punya existing feedstock yang belum diatur, yang bisa membantu mensuplai biodiesel di Indonesia, yaitu minyak jelantah atau used cooking oil. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah pada mesin kendaraan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan produsen terkait transisi penggunaan biodiesel kepada masyarakat. Diharapkan penerapan program mandatori bahan bakar nabati ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan energi bersih dan ramah lingkungan di Indonesia.